di sini kita akan menentukan nomor atom suatu unsur atau jumlah elektron suatu unsur. Sama saja ya. Kalau unsur netral, nomor atom itu sama dengan jumlah elektron. Kalau di soal diketahui periode dan golongan. Jadi misalnya di sini kita fokus ke golongan dulu ya. Misalnya kalau unsur itu berada pada golongan 1A. Kita perhatikan, unsur itu berada pada golongan 1A, berarti berakhir pada S1. Kalau unsur itu berada pada golongan 2A, berarti pasti konfigurasinya akan berakhir pada S2. Nah, kalau golongan 3A, jadi konfigurasinya pasti berakhir pada S2 dan P1. Ya, tergantung dari periodenya. Dan selanjutnya, kalau dia berada pada golongan 4A, berarti konfigurasi elektronnya berakhir di S2, P2 dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Misalnya, suatu unsur itu berada pada periode ketiga. Golongan 3A misalnya. Nah, berarti yang harus diperhatikan adalah konfigurasi yang terakhir. Kita lihat golongan 3A. Golongan 3A ya. Jadi golongan 3A di sini pasti berakhir pada S2 dan P1 ya. P1 ya. Pasti berada pada S2 P1. Nah, periode ketiga berarti berada pada 3P1 dan 3S2. Nah, berapa jumlah atomnya? Jadi kita mulai dari 1S2, 2S2, 2P6. Jadi periode ketiga golongan 3A sama saja dengan konfigurasi ini ya. Nah, kita hitung jumlah elektronnya. 4 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 1 13, berarti nomor atomnya adalah 13. Kita anggap ini unsur X ya. X. Unsur X-nya adalah 13. Nah, jadi mudah kan? Nah, contoh yang kedua supaya lebih paham ya. Contoh yang kedua, misalnya suatu unsur itu berada pada periode kedua golongan 2A. Golongan 2A. Nah, jadi kita perhatikan golongan 2A itu, kita lihat golongan 2A itu berakhir di S2 ya, berakhir di S2. Berarti berakhir di S2. Nah, periode keberapa? Periode kedua. Berarti di sini 2. Berarti konfigurasinya berakhir pada 2S2. Berarti kita mulai dari 1S2 dan 2S2. Nah, hanya itu konfigurasinya. Berarti nomor atomnya adalah 4. Ya, 2 tambah 2 4. Berarti nomor atom adalah 4. Kita anggap ini, misalnya kita anggap unsur Y 4. Nah, gampang kan? Nah, di sini ada satu contoh lagi ya, yaitu unsur yang berada pada periode keempat golongan 4B. Ya. Jadi diperhatikan ya, ini golongan B. Nah, golongan B berarti kita lihat dulu. Golongan B berarti berakhir pada S2D2. S2D2. Berarti berakhir pada S2
2D2. Nah, periodenya periode keempat. Ingat, periode keempat berarti pada subkulit S ini yang 4, sementara subkulit D itu 3. Jadi ingat ya, jangan salah ya. Saya kembali mengingatkan, kalau golongan 4B berarti tadi ya berakhir pada S2D2. Nah, kemudian kalau terletak pada periode keempat berarti subkulit S-nya yang 4, bukan subkulit D. Nanti subkulit D itu 4 kurang 1, 3. Jadi berakhir di 3D2. Nah, seperti itu. Kemudian dimulai lagi dari 1 S2, 2 S2, 2P6, 3 S2, 3P6. Nah, setelah itu kita jumlahkan elektron yang ada. Berarti elektron yang ada adalah 22. Berarti nomor atomnya adalah 22. Kita anggap set yang nomor atomnya 22. Nah, mari kita buktikan apakah unsur yang berada pada periode ketiga dan golongan 3A itu nomor atomnya adalah 13. Kita lihat periode ketiga golongan 3A. Jadi periode ketiga golongan 3A. Nah, betul kan nomor atomnya 13. Nah, kemudian apakah betul unsur yang berada pada periode kedua golongan 2A itu nomor atomnya 4? Nah, kita buktikan. Periode kedua golongan 2A. Berarti ini ya. Nomor atomnya 4. Nah ya. Untuk soal yang ketiga tadi kita buktikan apakah unsur tersebut benar nomor atomnya 22, yaitu letaknya pada periode keempat golongan 4B. Periode keempat golongan 4B ya. Nomor atomnya adalah 22. Jadi semua terbuktikan. Jadi kesimpulan kita adalah konfigurasi yang kita sudah buat dengan mengetahui periode dan golongan ini sudah benar. Jadi inti di sini adalah jangan kita melihat sistem periodik sebelum kita mengerjakan soal. Sistem periodik dilihat hanya untuk membuktikan kebenaran dari hasil pekerjaan kita. Semoga bermanfaat yang menonton video ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan.